Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita mulai dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bahas dulu soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Mulai dari nomor 1. Sepeda motor memiliki ciri-ciri dapat bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan membutuhkan sumber energi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, apakah sepeda motor termasuk makhluk hidup? Jadi, memang benar ya, sepeda motor itu dapat bergerak dan juga mengeluarkan zat sisa dan juga membutuhkan sumber energi. Akan tetapi sepeda motor itu kan tidak dapat bergerak sendiri dan juga sepeda motor itu tidak dapat bernafas sehingga sepeda motor itu tidak dimasukkan ke dalam makhluk hidup. Jadi dia itu termasuk ke benda tidak hidup. Syarat dari makhluk hidup adalah bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Jelaskan proses fotosintesis tumbuhan sebagai bukti bahwa tumbuhan memiliki ciri hidup membutuhkan makanan. Nah, di sini kan tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida dan cahaya serta air. Air itu untuk sebagai makanan bagi tumbuhan. Air ini itu adalah sumber glukosa. Sehingga nanti cahaya, karbon dioksida dan air dibantu dengan klorofil ya, dia akan menghasilkan zat sisa berupa gula dan oksigen. Nah, sebagian oksigen itu akan diserap oleh tumbuhan tersebut untuk proses pertumbuhan dari tumbuhan. Akan tetapi sebagian yang lain itu akan dikeluarkan karena itu termasuk zat sisa dari tumbuhan. Nomor 3, jelaskan bagaimana cara yang dilakukan tumbuhan untuk mempertahankan air dalam tubuhnya pada saat musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau, itu beberapa tumbuhan itu menggugurkan daunnya seperti jati, randu, dan mahoni. Sampai ini sudah paham ya mengenai pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin. Kita lanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup. Definisi dan manfaat klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah pengelompokan organisme berdasarkan persamaan yang dimiliki dan pemisahan kelompok organisme berdasarkan perbedaannya. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu untuk membuat proses pengkajian menjadi lebih mudah dan lebih sederhana. Kemudian, membantu proses identifikasi dan untuk mengetahui hubungan antar organisme. Kemudian, prosedur pengklasifikasian makhluk hidup melalui 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri serupa. Yang ketiga, memberi nama kelompok makhluk hidup tersebut. Nah, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama ada berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Contohnya elang dengan ayam. Elang dan ayam sama-sama punya bulu, sama-sama memiliki paruh. Kedua, berdasarkan perbedaan yang dimilikinya. Contohnya adalah ayam itu adalah hewan bertulang belakang, sedangkan cacing itu adalah hewan yang tidak punya tulang belakang. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan ciri anatomi. Yang keempat adalah berdasarkan manfaat. Tingkatan klasifikasi itu ada 7. Ada kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, biar kalian paham, ini ada hafalan yang biar kalian mudah menghafalnya. King Pujon cari orang paling ganteng sedunia. King, K-nya ini mewakili kingdom. Kemudian Pujon, P-nya ini mewakili phylum.
Cari, C-nya ini mewakili klesis, orang, O-nya ini mewakili ordo, faling, F-nya ini adalah mewakili family, dan ganteng mewakili genus, dunia mewakili spesies. Jadi tingkatan klasifikasi yang harus kalian hafalkan adalah ada 7 ini. Nah, kemudian dari tingkatan klasifikasi tadi, kalian itu bisa memberikan sistem nama ganda. Nah, nama ganda itu disebut juga nama ilmiah. Nama ilmiah itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama itu menunjukkan genus, dan kata 2 itu mewakili spesies. Nah, nama genus itu diawali dengan huruf besar, sedangkan spesies diawali dengan huruf kecil. Genus ini contohnya ya, ini adalah nama ilmiah itu ditulis dengan dicetak miring atau digaris bawain. Jadi ada 2 opsi, dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya ini ada Felis catus. Felis ini adalah nama dari genus atau marga, sedangkan catus ini adalah nama dari jenis. Ini ada 2 opsi ya, yang pertama di garis bawain atau yang kedua dimiringkan tulisannya. Huruf pertama pada awal kalimat, pada penulisan genus diawali dengan huruf besar, sedangkan kalimat berikutnya itu diawali dengan huruf kecil. Kriteria klasifikasi itu ada 2 jenis ya, ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu organ perkembangbiakannya dilihat apakah menggunakan spora atau dengan bunga. Kemudian habitusnya berupa pohon, perdu atau semak. Dan yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Ukuran daunnya itu besar atau kecil. Kemudian bentuknya itu tulang daunnya sejajar, menyirip atau menjari. Yang keempat, cara berkembang biaknya dengan secara aseksual atau seksual. Aseksual itu disebut juga dengan vegetatif, jadi tidak melalui peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kalau misalkan generatif atau seksual itu dengan melibatkan peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kemudian kriteria klasifikasi yang kedua yaitu hewan. Dilihat saluran pencernaan makanannya. Hewan tingkatan rendah itu tidak mempunyai saluran pencernaan yang sempurna. Sedangkan hewan tingkat tinggi itu punya saluran pencernaan yang sempurna seperti ayam. Ayam itu punya mulut, organ pencernaan, dan anus, itu termasuk ke saluran pencernaan yang sempurna. Kemudian dilihat dia punya kerangka atau tidak. Kerangka itu nama lainnya adalah skeleton. Jika dia itu di luar tubuh maka dinamakan dengan exoskeleton, dan jika dia di dalam tubuh dinamakan dengan endoskeleton. Kemudian yang ketiga, anggota gerak. Apakah anggota geraknya ini dia punya 2 kaki, 4 kaki, atau dia tidak punya kaki? Nah, itu adalah kriteria klasifikasi dari hewan. Nah, kemudian ada kunci determinasi. Kunci determinasi itu adalah kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, bertujuan untuk apa? Dia itu untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi yang sederhana itu dinamakan dengan kunci dikotom. Ini ya, ini ada bagan klasifikasi dikotom, dan yang di sebelah kanan ini adalah kunci dikotom. Bagannya ini ada ikan, burung, nyamuk, cacing, kucing, bekicot. Kita bagi menjadi 2 jenis ya. Hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang ini contohnya adalah ikan, burung, dan kucing. Sedangkan 3 yang lain seperti nyamuk, cacing, bekicot ini adalah yang tidak bertulang belakang.
Nah, ikan, burung, dan kucing tadi dibagi jadi dua lagi, hewan yang hidup di darat atau hewan yang hidup di laut. Hewan yang di darat itu contohnya adalah burung dan kucing. Burung dan kucing dibagi jadi dua lagi. Dia bersayap atau tidak bersayap. Kalau bersayap contohnya burung, kalau tidak bersayap tadi yang termasuk adalah kucing. Kemudian tinggal satu hewan yang belum dimasukkan ya, kucing. Mohon maaf, ikan. Ikan adalah hewan yang masuk hidup di laut. Kemudian kita masuk ke hewan yang tidak bertulang belakang. Dibagi jadi dua jenis ya. Ada yang hewan beruas-ruas dan juga hewan yang tubuhnya tidak beruas-ruas. Yang beruas-ruas ini contohnya adalah nyamuk dan cacing. Jadi kalian kalau lihat tubuhnya nyamuk itu akan terlihat seperti beruas-ruas. Terus hewan yang tidak beruas-ruas contohnya adalah bekicot. Bagannya sudah paham ya, dari yang di sebelah kiri. Kita lihat yang kunci dikotom. Jadi kalian kalau lihat video, jangan hanya lihat di bagian tulisannya terus dicatat, tapi juga diperhatikan apa yang saya jelaskan. Kunci dikotom. Yang 1A, hewan tidak bertulang belakang. Jika di hewan tidak bertulang belakang, maka kita bisa melanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah tubuhnya tidak beruas-ruas. Nah, di bagian tadi, tubuh yang tidak beruas-ruas dan tidak bertulang belakang, contohnya adalah bekicot. Jadi sebelah kanan tulisannya bekicot. Terus kita lihat yang 1B, hewan bertulang belakang. Langsung kita lihat ke nomor 4. Nomor 4 ini hidup di air atau hidup di darat. Kita ingat ya tadi di sebelah kiri, hewan bertulang belakang jika hidup di darat, burung kucing, dan jika hidup di air, maka ikan. Jadi yang 4A ini adalah ikan. Nah, yang di 4B, hidup di darat, kita lanjut ke nomor 5. 5 ini ada yang bersayap dan tidak bersayap. Jika dia itu bersayap, maka namanya burung. Jika tidak bersayap, namanya kucing. Nah, kita lanjutkan ya, kayaknya tadi. Kita lanjutkan ya, yang nomor berapa tadi ya? Nah, kita lanjutkan aja. Jadi kita lihat nih, kalau hewannya tidak bertulang belakang, lanjut ke nomor 2 ya. Kalau dia namanya tubuhnya beruas-ruas, dan lanjut ke nomor 3. Atau kita lihat langsung ya. Nih, yang bawah. Misalkan jika urutan dikotomnya adalah 1B, 4B, dan 5A. Kita lihat 1B, hewannya bertulang belakang. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, hidup di air dan hidup di darat. Kita lihat tadi kan kuncinya adalah 4B. 4B berarti hidupnya di darat. Hidup di darat, maka kita lihat lanjut ke nomor 5. Nomor 5, lanjutnya adalah yang 5A. 5A adalah yang bersayap. Jadi ini adalah burung. Jadi nama hewannya adalah hewan burung. Jadi seperti itu ya lihatnya dari atas dulu. Kita ambil contoh yang lain. Hewan yang tidak bertulang belakang, 1A. 1A lanjut ke nomor 2. Kita misalkan dia adalah 2B. Jadi habis 1A ke 2B ya. Tubuhnya beruas-ruas. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita misalkan ambil 3B. Dia itu berkaki. Jadi hewannya adalah nyamuk. Jadi kunci dikotom dari nyamuk adalah 1B. 1A. Kemudian 2B dan juga yang terakhir 3A. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke klasifikasi 5 kingdom. Jadi ada 5 kingdom ya. Kingdom Monera, Kingdom Fungi, Kingdom Animalia, Kingdom Protista, dan Kingdom Plantae. Yang dimaksud dengan kingdom ini adalah sebagian besar dari sekelompok makhluk hidup. Namanya adalah kingdom. Kita mulai nomor pertama ya, Kingdom Monera.
Monera. Monera ini ya gambar dari Kingdom Monera. Ini adalah ganggang biru. Jika dilihat menggunakan mikroskop maka gambarnya akan seperti ini. Dia memiliki ciri-ciri bersel tunggal atau uniseluler, tidak mempunyai membran inti atau prokariotik. Contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Dia yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Terus berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang kedua yaitu Kingdom Protista. Protista itu dia ciri-cirinya adalah bersel tunggal atau uniseluler, mempunyai membran inti atau eukariotik. Jadi dia itu di sekeliling intinya itu ada membrannya. Terus protista itu dibagi jadi 3 jenis ya. Protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Protista mirip hewan, nama lainnya adalah protozoa. Dia bersifat uniseluler. Contohnya adalah amoeba, paramecium, plasmodium, dan trypanosoma. Kemudian protista menyerupai tumbuhan, yaitu kenapa kok dia menyerupai tumbuhan? Karena dia itu mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Terus protista menyerupai jamur, dia memiliki membran tetapi tidak berklorofil. Kemudian selanjutnya adalah Kingdom Fungi. Dia bersifat eukariotik, tidak berklorofil, tersusun dari satu atau banyak sel, berkembang biak dengan spora atau dengan bagian talus tubuhnya. Jadi talus itu seperti garis-garis ya. Kemudian hidup sebagai organisme saprofit atau pengurai, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Nah, pada umumnya tersusun dari benang-benang halus atau yang dinamakan dengan hifa. Hifa ini berfungsi untuk alat reproduksi atau menyerap zat makanan. Contohnya adalah jamur roti, jamur kuping, dan jamur oncom. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari jamur kuping. Selanjutnya, Kingdom Plantae atau tumbuhan. Nah, dia itu dibagi menjadi 5 jenis. Ada yang berdasarkan ada tidaknya bunga, berdasarkan penampakan tumbuhan, berdasarkan siklus hidup, berdasarkan cara hidup, dan berdasarkan habitat. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya bunga. Itu dibagi jadi 2 ya. Ada tumbuhan lumut dan ada tumbuhan paku. Kalau lumut dia itu punya klorofil. Jadi ini contohnya itu kayak lumut yang biasa kalian lihat di jalan, di pinggir dinding, itu adalah lumut. Dia itu tidak punya akar batang dan daun yang sempurna. Jadi dia itu akar batang daunnya itu hanya menyerupai. Kemudian berkembang biak dengan spora, tidak memiliki berkas pengangkut dan hanya dapat ditemukan di tempat lembab dan ternaungi. Nah, kemudian ini contoh gambarnya ada, ini lumut ya yang bawah, dan yang bagian atas ini adalah paku. Paku atau bahasa lainnya adalah Pteridophyta. Dia itu merupakan tumbuhan yang berklorofil. Dia punya akar batang dan daun yang jelas. Dia berkembang biak dengan spora, dan dia itu berkas pembuluh angkutnya itu tidak sempurna. Dapat ditemukan di tempat yang dingin dan ternaungi. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatofita. Dia dibagi jadi 2 ya. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu dia berbiji terbuka. Dia itu dikatakan biji terbuka karena bijinya itu tidak dibungkus daun buah. Nah, alat reproduksinya berupa strobilus jantan dan betina. Batangnya
besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daunnya selalu hijau, sempit dan tebal dan kaku. Contohnya adalah tumbuhan pinus. Kemudian Angiospermae atau biji tertutup. Dia itu ada biji di dalam buahnya. Contohnya adalah jambu atau buah mangga. Dia dibagi jadi dikotil dan monokotil. Dikotil contohnya mangga, monokotil contohnya adalah jagung. Nih ya, tumbuhan dikotil itu punya ciri-ciri punya 2 kotiledon, berakar tunggang, bertulang daun menyirip. Jadi menyirip itu seperti ini ya. Terus bagian bunga terdiri dari 5 bagian. Akar dan batang berkambium, terus pembuluh pengangkut berbentuk cincin dan tersusun teratur. Kemudian ciri-ciri tumbuhan monokotil, dia punya 1 kotiledon, berakar serabut, bertulang daun sejajar, bagian-bagian bunga terdiri dari 3 bagian, batangnya tidak berkambium, dan pembuluh pengangkutnya tersebar. Kita lanjutkan ya, berdasarkan penampakan tumbuhan dibagi jadi 3, tumbuhan herba, semak, dan pohon. Kalau tumbuhan herba itu berukuran kecil dengan batang lunak, tidak dapat tumbuh tinggi melebihi 1-1,5 meter. Contohnya adalah kacang kapri dan bunga matahari padi. Ini adalah contoh gambar dari kacang kapri. Terus yang kedua adalah semak. Semak ini dia itu punya ukuran sedang dengan batang kayu yang keras. Contohnya adalah mawar, jeruk, dan delima. Yang ketiga, pohon. Pohon ini kalian sudah tidak asing ya dengan pohon. Batangnya itu keras dan berkayu. Terus memiliki batang utama dan bercabang-cabang serta punya daun. Berdasarkan siklus hidupnya, itu bagi jadi 3, tumbuhan anual atau bermusim. 1 siklus hidupnya adalah 1 tahun. Dimulai dari biji, menjadi bunga, buah, biji lagi, terus mati. Hampir semua tumbuhan herba merupakan tumbuhan anual. Terus yang kedua adalah tumbuhan bienal. Kalau bienal itu dia siklus hidupnya adalah 2 tahun. Tahun pertama itu dia mengalami pertumbuhan vegetatif. Tahun kedua itu mengalami mulai berbunga dan menghasilkan buah dan biji. Nah, kalau dia itu sudah berbunga dan menghasilkan buah dan biji, dia itu termasuk ke pertumbuhan generatif. Contohnya adalah lobak, wortel, dan bit. Yang ketiga, tumbuhan perennial. Perennial ini hidupnya itu selama beberapa tahun. Setiap tahun tuh selalu berbunga serta menghasilkan buah dan biji. Contohnya adalah mangga, jambu, dan palem. Terus berdasarkan cara hidup ini tumbuhan dibagi jadi 2 ya, tumbuh E3, saprofit, parasit, dan epifit. Kalau saprofit itu dia itu menguraikan organisme yang sudah mati. Contohnya adalah beberapa jenis lumut. Kemudian parasit dia itu mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya atau tumbuhan inang. Contohnya benalu dan tali putri. Yang ketiga yaitu epifit. Epifit itu menumpang ke tumbuhan lain tetapi tidak mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Contohnya adalah anggrek dan paku. Jadi biasanya parasit dan epifit itu bersaing ya untuk mendapatkan posisi. Kalau parasit itu dia itu mengambil makanan dari inangnya, kalau epifit ini cuma numpang untuk mendapatkan sinar matahari yang besar. Contohnya kayak anggrek, dia kan numpang di tumbuhan besar, jadi dia itu tumbuhnya di atas di batang pohon yang tinggi sekali untuk mendapatkan cahaya matahari. Terus berdasarkan habitat jadi 3 ya, ada mesofit, hidrofit, dan xerofit. Kalau mesofit itu dia itu tumbuhan yang dia itu dengan kondisi air yang cukup sehingga kebanyakan adalah herba dan pohon. Jadi dia itu hidup di tanah. Hidrofit, kalau ada kata hidro itu berarti dia itu ada di air. Tumbuhan yang hidup di air, contohnya adalah teratai dan eceng gondok.
Kemudian xerofit, dia itu hidup di darat tapi dengan kandungan airnya itu sangat sedikit. Contohnya adalah kaktus. Kaktus kan dia itu hidup di gurun ya, jadi dia itu mampu hidup dengan kandungan air yang sedikit, atau dia itu bisa menunggu hujan itu berbulan-bulan lamanya. Jadi walaupun tidak dikena air, dia itu dapat hidup karena menyimpan cadangan makanannya di dalam batangnya. Oke, demikian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.